seolah-olah mereka mempunyai hak untuk membunuh rakyat dan menuduh para korban sebagai penjahat, seolah polisi tak pernah salah. Bertekad untuk membongkar keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, Kapolri Idham Aziz saat itu, serta mantan Panglima Daerah Militer Pangdam. Kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama masa pemerintahannya akan lebih mudah terungkap kini, mengingat Jokowi sudah tidak lagi berada di puncak kekuasaan. Ia berkomitmen untuk membawa mereka semua ke meja hijau. Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang memiliki integritas dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Baik, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM 50 tidak boleh kita lupakan. KM 50 akan terus untuk kita usut. Habib Rizik Syihab atau HRS kembali mentegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban tragedi KM 50, insiden tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa beberapa orang akibat tindakan brutal pihak kepolisian. Dalam serangkaian pernyataan yang disampaikan, HRS bertekad untuk membongkar keterlibatan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, Kapolri Idham Aziz saat itu, serta mantan Panglima Daerah Militer Pangdam. Yang KM 50 akan terus kami kejar, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM 50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya ikhwan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM 50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM 50. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM 50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau laskar di KM 50 itu yang salah. Nah, sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM 50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Ia berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama masa pemerintahannya akan lebih mudah terungkap kini, mengingat Jokowi sudah tidak lagi berada di puncak kekuasaan. Dalam pandangan HRS, pembiaran terhadap kasus KM 50 menciptakan preseden berbahaya bagi tindakan represif. Pembiaran ini adalah pintu bagi polisi untuk melakukan tindakan yang sama di masa depan, seolah-olah mereka mempunyai hak untuk membunuh rakyat dan menuduh para korban sebagai penjahat, seolah polisi tak pernah salah. Tegasnya Habib Rizik menjadikan sebagai contoh tindakan yang dialami para pelajar yang dituduh sebagai penjahat dan kemudian ditembak hingga tewas oleh oknum polisi.
Selain itu, sebagai contoh lain adalah penanganan kasus Vina, di mana pihak kepolisian dinilai menetapkan tersangka kepada individu yang tidak bersalah demi melindungi pelaku sebenarnya, yang merupakan anak dari seorang anggota polisi berpangkat. Ia menganggap langkah ini sebagai cerminan buruk dari sistem hukum yang ada dan menyerukan agar keadilan dapat ditegakkan dengan benar. Begitu juga kasus Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Juga yang disalahkan adalah para korban. Polisi tidak bersalah. Kasus-kasus ini menurutnya menunjukkan bahwa ada tren yang mengkhawatirkan dalam penegakan hukum, di mana yang bersalah justru dilindungi, sementara yang tidak bersalah malah menjadi korban. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang, lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang? Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. Di sisi lain, HRS berharap bahwa Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai presiden bisa mengambil langkah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan anteknya. Ia menekankan pentingnya agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo kini bersih dari pengaruh buruk yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan itu sendiri. Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. HRS berjanji untuk terus menyuarakan keadilan bagi korban KM50 dan tidak akan berhenti mengejar pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Ia berkomitmen untuk membawa mereka semua ke meja hijau, meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Keadilan tidak akan pernah dapat dipinggirkan. Kami akan terus berjuang sampai hak-hak korban diakui dan pelakunya diadili, pungkasnya. Banyak yang menantikan tindak lanjut dari perjuangan HRS dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan serta agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik di masa depan. Sementara itu, situasi politik dan hukum di Indonesia terus berlanjut dengan banyak pihak mengamati perkembangan kasus-kasus ini dan menantikan langkah-langkah selanjutnya dari HRS serta pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo. Dalam konteks penegakan hukum yang tengah diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab, banyak pihak juga menyoroti peran Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, pada masa kejadian tragis KM50. Mahfud MD dinilai sebagai sosok yang memiliki integritas dan komitmen untuk menegakkan keadilan. Keterlibatannya dalam isu ini semakin penting untuk dimintakan keterangan dan dukungan dalam upaya pengungkapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Mahfud MD patut dilibatkan dalam proses penegakan hukum terkait tragedi KM50 karena reputasinya sebagai seorang yang lurus dan tidak terlibat dalam praktik-praktik buruk selama masa dia menjabat. Rakyat percaya bahwa Mahfud memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang sebenarnya terjadi saat insiden tersebut.
serta dia dipastikan menerima berbagai tekanan yang mungkin dihadapinya selama menjabat sebagai menteri, masyarakat mempertanyakan seberapa banyak ruang gerak yang dimiliki Mahfud dalam mengambil keputusan di tengah tekanan dari Presiden Jokowi dan rezimnya pada saat itu. Mahfud adalah sosok yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keadilan dan hak asasi manusia setelah lepas dari pemerintahan Jokowi sekarang. Namun, kita harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia mengalami tekanan berat dari Jokowi, sehingga langkah-langkah yang diambilnya bisa jadi terbatas pada saat itu. Kitiswo berharap Mahfud dapat berani mengambil sikap dan memberikan klarifikasi terkait situasi yang dihadapinya serta kendala yang mungkin mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran yang ada pada masa itu. Keterlibatan Mahfud dalam proses ini akan sangat berharga. Tidak hanya untuk memberikan kejelasan tentang insiden KM50, tetapi juga untuk membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia. Mahfud nggak bisa lepas tangan. Dia pun tidak etis jika berkata tidak tahu tentang rencana insiden itu. Jika dia katakan tidak tahu, maka indikasinya dia juga terlibat. Mahfud MD menjadi bagian integral dari narasi perjuangan ini. Majunya pengungkapan kebenaran dapat menjadi sinyal positif bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan, meskipun tantangan dan rintangan masih sangat besar.